Jadi misalnya kita sudah memperoleh data seperti ini ya. Ada 50 sampel penelitian, terdiri dari kode responden, umur, jenis kelamin, indeks massa tubuh atau IMT. Nah, ini kita mempunyai data di Microsoft Excel. Lalu kita akan mengolahnya di SPSS ya. Kita mau membuat deskriptif ya, statistik deskriptifnya. Jadi kita buka dulu program SPSS-nya. Nah, di sini ada dua ya. Ada data view dan juga variable view. Nah, bagaimana kita memasukkan data-data tadi yang kita sudah peroleh di Microsoft Excel, lalu kita masukkan di SPSS. Jadi, pertama kita akan mengisi dulu variable view yang ini ya. Kita klik variable view. Di variable view di sini akan didapatkan ada kata name, type, kemudian width, decimals, label, ada value, missing, column, align, measure, and row. Jadi untuk name ini itu merupakan kata yang mewakili variabel. Biasanya kita mengisi dengan kata-kata yang mudah diingat dan berkaitan dengan nama variabelnya, misalnya jenis kelamin atau seks ya, untuk variabel jenis kelamin responden. Lalu di sini tipe data yang kita masukkan itu apa. Jadi pilihan yang paling umum adalah numerik ya. Di sini ada tipe-tipenya, ada numerik. Kemudian kalau misalnya kita mau masukkan kata atau huruf atau kalimat, kita pilih yang string. Jadi tergantung datanya. Lalu ada width, di sini adalah jumlah digit data yang mau dimasukkan. Decimals adalah jumlah digit di belakang titik. Kemudian label, jadi ini adalah penjelasan rinci dari kolom name ya. Misalnya dalam kolom name kita ketik seks ya di sini tadi. Nah, labelnya kita bisa tulis jenis kelamin responden. Lalu ada value. Ini adalah kode yang kita berikan jika variabelnya merupakan variabel kategorik. Misalnya di sini nanti kita bisa kasih kode ya kalau mau mengisi data, misalnya untuk laki-laki kodenya 1, kemudian value ya, laki-laki kodenya 1 atau perempuan kodenya 2. Lalu kolom width di sini adalah lebar kolom. Alignment, pilihan tampilan variabel bisa rapat kiri atau kanan atau tengah ya. Lalu ada measure, di sini adalah skala pengukuran variabel, apakah dia nominal, ordinal, atau scale ya. Rasio dengan interval itu scale. Lalu berikutnya kita mulai mengisi dulu variabel view-nya ya sebelum kita mengisi data view-nya. Jadi seperti ini, misalnya kita mau mengisi variabel nama, tapi tadi datanya kita tidak masukkan nama, jadi kode responden ya. Kita tulis kode responden. Nah, untuk kolom name di sini kita tidak bisa memasukkan spasi, jadi kita kasih rapat aja ya. Kita coba kita masukkan spasi. Nah, tidak bisa ya. Jadi mengandung ilegal karakter. Jadi di sini kita tidak usah memberi spasi. Lalu type-nya apa? Kalau misalnya nama atau berupa huruf atau kata, kita bisa pilih string. Lalu oke, lebarnya kira-kira berapa? 8 cukup ya. Desimal, angka di belakang 0 itu, kemudian label diisi dengan kode responden juga ya. Kalau di sini boleh pakai spasi. Lalu value-nya kita non saja ya, kita isi. Lalu ini juga, ini lebar kolom 8 cukup.
kita boleh pilih center biar rapi, lalu ini nominal. Kemudian yang kedua ada variabel umur ya. Kita masukkan di sini umur. Umur merupakan variabel numerik, lalu desimal kita kasih 0 saja. Di sini kita tulis umur responden. Lalu value non. Ini umur merupakan variabel scale ya. Lalu yang berikutnya adalah jenis kelamin, indeks massa tubuh. Jenis kelamin ini tidak ada spasi. Kita di sini no. Jenis kelamin juga. Halus, misalnya kita kasih kode 1 untuk laki-laki, maka kita tulis di sini laki-laki. Klik add, lalu 2 untuk perempuan. Lalu kita add. Oke. Laki-laki perempuan merupakan skala nominal. Lalu indeks massa tubuh kategori IMT. Lalu kita beri label, misalnya 1 untuk obesitas, kita add, lalu 2 untuk overweight, lalu 3 untuk BB kurang, berat badan kurang, kemudian 4 untuk normal ya. Klik OK. Kategori IMT, obesitas, overweight termasuk dalam variabel ordinal ya, skala ordinal. Nah, kita sudah isi seperti ini, lalu kita ke bagian data view. Di sini masih kosong. Lalu kita copy aja ini ya. Data dari Excel. Kita masukkan di sini, kita paste. Udah masuk. Nah, di sini ada, kalau misalnya kita mau mengganti view labelsnya, kita bisa klik ini, value labels ya. Di sini adalah kodenya, jenis kelamin perempuan itu 2, dan laki-laki kodenya 1. Kategori IMT yang 3, berat badan kurang, yang 2 overweight, lalu 1 obesitas ya. Coba kita lihat view labelnya seperti ini. Nah, sesudah itu kalau kita mau membuat statistik deskriptif, misalnya frekuensi ya, kita tinggal klik analyze, lalu kita pilih deskriptif statistik, pilih yang frekuensi di sini ya. Frekuensi, klik, lalu kita masukkan variabel yang kita mau ketahui frekuensinya, misalnya saja jenis kelamin. Kita klik jenis kelamin, lalu kita klik tanda panah ini. Jadi variabel jenis kelamin masuk di sini ya otomatis. Nah, kita centang ini display frequency tables, lalu kita pilih chart. Di sini ada option apakah kita mau pilih non atau bar, nanti akan tampil juga bar atau pie atau histogram ya. Di sini terserah, kita pilih bar ya. Lalu kita klik di sini persentase, continue, lalu OK. Nah, ini muncul di sini ya hasilnya, outputnya. Jadi kita bisa ketahui di sini adalah 50 ini adalah jumlah sampel ya, sebanyak 50 orang. Missing 0 berarti OK.
Lalu kita lihat di sini untuk jenis kelamin, laki-laki frekuensinya 16 ya, jumlahnya 16 sebesar 32%. Untuk kumulatifnya 32%, perempuan 34 orang, presentasinya 68 orang. Jadi jumlah semua 100%. Nah, ini tadi karena kita memilih bar chart, diagram batang, jadi muncul juga ini untuk laki-laki 32% dan perempuan 68% ya. Jadi demikian caranya. Nah, kalau misalnya tadi kita mau mencari frekuensi yang kategori IMT, demikian ya, sama dengan caranya. Sama caranya tadi ya, analyze, deskriptif, statistik, lalu kita klik frekuensi. Ini yang jenis kelamin tadi kita kembalikan, lalu kita klik yang kategori IMT, kita klik tanda panah, kategori IMT pindah ke sini, lalu chart masih sama dengan yang tadi. Kita coba ya, kalau misalnya mau pakai pie ya, siapa tahu mau pakai pie, presentasi, continue, lalu oke, ini jangan lupa di checklist kalau misalnya belum terisi. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi datanya valid 50 orang ya jumlahnya, and frekuensi dan missing tidak ada. Berarti oke. Nah, di sini kita lihat yang obesitas berapa orang, frekuensinya, overweight, berat badan kurang, normal ya. Ini dia untuk jumlahnya, lalu ini presentasinya. Nah, kalau tadi kan kita centang yang diagram pie, maka muncul di sini juga outputnya diagram pie ya. Kalau kita mau munculkan bar, kita boleh centang tadi yang bar atau histogram. Jadi kita bisa lihat di sini frekuensinya ya. Ini merupakan salah satu dalam statistik deskriptif.